Aira terus melirik Bima yang masih berbaring tak bergerak di sampingnya. Lalu muncullah idenya untuk mengerjai Bima. Bima yang tadinya tidak bergerak sama sekali, kini tertawa menahan rasa geli sambil berkata, "Aira, hentikan, ini sangat geli." Karena Aira tidak berhenti menggelitiknya, akhirnya Bima menggenggam kedua tangan Aira dan menariknya. Sehingga kini Aira berada di atas tubuh Bima. Aira memukul dada Bima sambil berkata, "Lepaskan aku, Tuan." Tetapi Bima pun tidak menghiraukan perkataan Aira. Bima semakin mendekapnya. Di saat itu lagi-lagi Hilmi datang dan melihat pemandangan itu. "Ya Tuhan, kenapa aku selalu datang di waktu yang salah?" kata Hilmi. Tetapi Hilmi tetap masuk. "Bisakah kalian mengatakan padaku, kenapa setiap kali aku kesini, aku selalu menyaksikan pemandangan seperti ini? Apakah kalian sengaja pamer padaku? Mentang-mentang aku belum memiliki kekasih," kata Hilmi menggoda Bima dan Aira. Aira segera berdiri sementara Bima berusaha untuk duduk. "Bisa jadi seperti itu, Hilmi. Sampai kapan kamu akan menghabiskan waktumu seorang diri?" Hilmi kemudian merangkul kakaknya, lalu membantunya berjalan ke tempat tidur. "Siapa bilang aku sendiri, Kak? Aku sangat bahagia selalu menghabiskan waktuku bekerja dan juga bersamamu. Jadi aku tidak pernah merasa sendiri. Nanti setelah kakak menikah, baru aku akan mencari kekasih." Bima tersenyum merangkul adiknya. Bima berkata, "Aku akan mendoakanmu mendapatkan wanita yang baik, yang benar-benar mencintaimu apa adanya. Bukan karena ada apanya, Hilmi." Hilmi mengangguk. "Terima kasih, Kak. Aku juga mendoakan kakak segera sembuh. Setelah itu, menikah dengan Aira." Bima dan Hilmi secara bersamaan melirik Aira, yang saat itu sedang melihat mereka. Karena malu, Aira pun kemudian tertunduk. "Lihatlah, setiap kita membicarakan masalah pernikahan, ia selalu menundukkan wajahnya." Hilmi berkata, "Itu artinya dia sudah tidak sabar menantikan saat-saat itu, Kak." Wajah Aira semakin memerah. Bima lalu menyenggol bahu Hilmi. "Bukan, Hilmi. Itu artinya dia ragu menikah denganku atau tidak." Hilmi kembali berkata, "Tidak, kakak salah. Jika seorang wanita tertunduk ketika kita membicarakan masalah cinta ataupun pernikahan, itu artinya mereka malu dan diam-diam berdoa di dalam hati. Semoga hal itu segera terjadi. Iya kan, Aira?" Aira kemudian mengalihkan pembicaraan. Aira berkata, "Hilmi, ini saatnya Bima untuk mandi." Setelah mengatakan hal itu, Aira keluar. Bima dan Hilmi saling berpandangan, lalu mengangkat kedua bahu mereka. Di saat Hilmi membantu Bima mandi, Hilmi kembali membicarakan masalah Aira dengan mantan suaminya. "Kakak, aku beri saran. Sebelum kakak menikah dengan Aira, sebaiknya kakak memperjelas hubungan Aira dengan mantan suaminya. Apakah mereka benar-benar sudah bercerai secara hukum dan agama?" Bima berkata, "Iya Hilmi, aku akan membicarakan masalah ini dengan Aira."
Hilmi kembali berkata, "Iya kak, kakak harus membicarakan masalah ini dengannya. Karena aku tidak ingin setelah pernikahan kalian itu akan jadi masalah." Bima tersenyum. "Terima kasih banyak Hilmi. Kamu memang adalah adik yang terbaik. Aku sangat bangga padamu." Hilmi pun tersenyum pada kakaknya. "Aku juga sangat bangga memiliki kakak sepertimu, Kak." Setelah itu Hilmi kembali melanjutkan membantu Bima mandi. Semakin hari, keadaan Bima semakin membaik. Suatu hari Bima meminta Aira untuk membawanya ke taman. Di sana, Bima pun berlatih berjalan. Tetapi lagi-lagi Bima harus dipertemukan dengan Widi. Aira terdiam melihat Widi terus memperhatikan Bima. Namun kali ini Bima seakan tidak peduli dengan keberadaan Widi. Dia tetap berlatih untuk berjalan. Walaupun teman-teman Widi yang saat itu bersamanya mentertawakan Bima. Aira berbisik pada Bima, "Apakah Tuan ingin pulang ke rumah?" kata Aira sambil melirik Widi dan teman-temannya mentertawakan Bima. "Tidak Aira, aku akan tetap di sini. Aku merasa bosan berlatih di rumah setiap hari. Sesekali berlatih di tempat seperti ini sangat bagus." Aira hanya mengangguk. Bima kembali berlatih berjalan tanpa menghiraukan orang-orang yang melihatnya. Beberapa bulan kemudian, Bima sudah mampu berjalan, meskipun belum sempurna. Bima tak lagi membutuhkan orang lain untuk memenuhi keperluannya. Aira hanya sesekali datang ke kamarnya untuk melihat keadaannya. "Tuan, kenapa belum tidur?" kata Aira ketika melihat Bima masih berdiri di dekat jendelanya sambil memandang keluar. Bima tersenyum dan duduk di tepi tempat tidurnya. "Aku tidak bisa tidur, Aira." Aira menyentuh wajah Bima. "Apakah Tuan sakit?" Bima tersenyum, lalu meraih tangan Aira di wajahnya. "Tidak, Aira. Aku sedang memikirkanmu." Aira mengerutkan keningnya. "Memangnya aku kenapa, Tuan?" Bima menatapnya. "Aira, aku serius ingin menikahimu." Aira tertunduk. "Aira, aku ingin menanyakan sesuatu padamu." Aira menatap Bima yang masih menatapnya. "Katakan, Tuan." Bima menggenggam tangan Aira. "Aira, apakah kamu dan mantan suamimu itu sudah bercerai secara hukum?" Aira tertunduk lalu menggelengkan kepalanya. Bima melihat ke arah yang lain, lalu menarik nafas panjang. Bima masih menggenggam tangan Aira lalu membelai wajahnya. "Aira, sebelum kita menikah, bisakah kamu mengurus surat perceraianmu? Aku akan membantumu untuk melakukan semuanya." Aira lalu berkata, "Apakah itu artinya aku harus menemui mantan suamiku?" Bima mengangguk. "Lebih bagus begitu, Aira. Jadi prosesnya bisa lebih cepat selesai jika ada tanda tangan dia di atas kertas." Aira kembali tertunduk. "Kamu tidak perlu khawatir, Aira. Aku akan membantumu." Aira masih terdiam.
Kamu tidak sendiri, Aira. Aku akan selalu bersamamu. Karena kita tidak bisa menikah jika kamu belum bercerai secara hukum. Aira lalu berkata, "Baiklah, aku akan mengurusnya. Tapi Tuan, apakah Tuan sudah yakin akan menikahiku? Apakah Tuan tidak malu menikah dengan pelayan Tuan? Terlebih aku adalah seorang janda miskin dan kusam." Mendengar pertanyaan Aira, Bima tersenyum lalu mencubit pipi Aira. "Dengar Aira, aku menikahimu karena aku mencintaimu." Aira kembali ingin mengatakan sesuatu, tetapi Bima lebih cepat berkata, "Aira, wajah kusam bisa dipoles. Pelayan bisa jadi istri. Tapi hati yang tulus mencintai tidak mudah didapatkan, Aira. Aku tahu, Aira, meski kamu menganggap dirimu sebagai pelayanku, tetapi aku selalu menganggapmu calon istriku. Meski kamu terus memanggilku Tuan, aku anggap kamu memanggilku sayang. Tapi jangan juga setelah menikah kamu masih memanggilku Tuan. Nanti orang-orang akan heran." Aira tersenyum, "Lalu kapan aku akan mengurus surat perceraianku?" Bima berpikir sejenak. "Secepatnya sayang, karena lebih cepat lebih baik. Maksudku, lebih cepat selesai. Kita bisa lebih cepat melangsungkan pernikahan kita. Dengan begitu, kita bisa hidup bahagia selamanya. Aku juga berharap otot dan tulang kakiku semakin kuat untuk berjalan. Jadi aku bisa ke kantor." Aira mengangguk. "Kalau begitu, besok aku ke daerah kontrakanku dulu. Siapa tahu Surya masih di sana." Bima menatap Aira. "Jadi namanya Surya?" Aira mengangguk. Bima kembali berkata, "Nama yang sangat bagus. Tetapi sayang, dia kurang bersyukur memiliki istri sepertimu." "Tapi ada hikmah di balik semua itu, Aira. Tuhan membuat kamu berpisah dengannya. Karena apa? Karena kamu tidak pantas mendapatkan penderitaan itu darinya. Kamu adalah wanita yang baik. Kamu berhak untuk mendapatkan kebahagiaan. Dan aku berdoa, aku bisa membahagiakanmu, Aira." Keesokan harinya Aira ditemani Bima dan Hilmi pergi ke kontrakannya yang dulu. Setelah sekian lama Aira meninggalkan tempat itu tidak mengalami banyak perubahan. Saat Aira turun, seorang wanita berlari kencang memeluknya, dan itu adalah sahabatnya. "Aira, ya Tuhan Aira, kamu di sini. Kamu kemana saja? Kenapa kamu pergi tanpa memberitahuku?" Aira hanya tertunduk. "Nasib buruk telah membawaku pergi dari sini. Namun, nasib baik telah membawaku kepada mereka." Sahabat Aira itu melihat Bima dan Hilmi. "Mereka itu siapa, Aira?" Aira tersenyum. "Mereka adalah manusia berhati malaikat. Mereka tidak mengenalku, tetapi mereka mau menolongku. Mereka mengajakku untuk tinggal dengan mereka di rumah yang sangat besar dan mewah." Sahabat Aira kembali berkata, "Apakah kamu bekerja di rumah mereka?" Aira tersenyum mengangguk. "Iya." Bima yang mendengar pembicaraan mereka ingin mengatakan bahwa dia adalah calon suami Aira.
namun dicegah oleh Hilmi. Aku minta maaf karena pergi tanpa memberitahumu. Karena saat itu, Aira tertunduk tak mampu melanjutkan ceritanya. Sahabatnya langsung kembali memeluknya. Tidak apa-apa Aira, aku sangat bersyukur kamu baik-baik saja. Dan aku senang kamu kembali. Setelah melepas pelukan mereka, Aira berkata, sebenarnya aku kesini untuk bertemu dengan seseorang. Sahabatnya berkata, siapa Aira? Aira menatap sahabatnya itu. Aku ingin bertemu dengan Mas Surya.